Terakhir nih kita main game. Mungkin kali ini lebih menantang dari sebelumnya. Angkat tanganmu lagi and put your finger down kalau kamu punya kebiasaan jelek yang akan aku sebutin di video ini. Lalu di akhir video, kamu sharing berapa jari udah kamu turunin di kolom komentar. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya kita ada bahas 5 kebiasaan yang dilakukan perempuan berkelas. Tapi untuk video kali ini akan menjadi kebalikannya. Di video ini kita akan bahas 5 kebiasaan jelek yang tidak dilakukan perempuan berkelas atau high value woman. Hati-hati kalau kamu punya kebiasaan ini. Disclaimer video sebelumnya juga berlaku untuk video ini. Jangan keliru dengan term high value woman. Adanya high value woman bukan berarti ada perempuan yang low value. Semua orang pasti punya value masing-masing, jadi jangan gunain video ini maupun term high value woman sebagai senjata untuk menjatuhkan perempuan lain. Ya aku tanya aja deh ke kamu, emang kita siapa sih sehingga kita tuh layak untuk ngejudge atau mengukur value seseorang? Aku, kamu, dan kita semua di sini adalah murid yang sedang belajar untuk improve diri. Jadi jangan urusin urusan orang mau ngapain, titik. Gibah. Ini tuh kebiasaan yang banyak dilakukan di kalangan cewek-cewek ya. To the point, ini tuh kebiasaan yang dinormalisasikan. Dan ini pun sesuatu kesalahan yang aku pernah lakukan dulu. Dulu aku sama temen-temen aku tuh hobi banget gibah setiap hari, udah kayak makanan setiap hari lah. Sampai akhirnya aku beneran muak sama diri sendiri, karena aku tuh jauh banget dari prinsip yang aku pegang. Aku janji ke kamu, semakin kamu dewasa, kamu akan sadar kalau gibah itu gak ada guna. Please jangan anggap sepele ini. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Tapi gibahin orang itu seru kah? Gimana berhentinya? Percaya deh sama aku. Dulu aku tuh juga ketagihan gibah sama teman-teman aku karena kita tuh anggapnya seru gitu. Tapi seiringnya waktu, aku jadi semakin dewasa, aku jadi terlalu sibuk untuk peduli dengan urusan orang. Ya karena aku sadar, daripada urusin urusan orang, mendingan aku urusin urusan sendiri gitu loh. Mending aku mikirin bagaimana caranya branding untuk bisnis aku. Mending aku mikirin aku mau hidup yang seperti apa. Mending aku mikirin apa yang harus aku perbaiki lagi. Dibanding aku urusin, oh si A selingkuh sama si B, atau enggak selebriti mana yang udah cerai. Aduh, itu gak penting banget. Buang-buang waktu, terus buang-buang energi juga. Selain itu, gibah juga mengeluarkan aura yang negatif. Karakter kamu jadi jelek, orang di sekitar kamu jadi lihat kamu aneh gitu, kok nggak dewasa banget. Kamu udah kelihatan insecure, terus kamu kayak nggak ada kerjaan aja gitu orangnya. Dan aku akui loh, dulu zaman-zaman aku sering gibah setiap hari sama teman, itu aku jelek banget. Kok aja geli ngingetnya, ya ampun. Jadi saran aku adalah, untuk kamu yang mau untuk ubah kebiasaan jelek ini, coba kamu cari kesibukan, menyibukkan diri sendiri. Mending kamu sibuk dengan kerjaan, self-development, atau hobi yang lebih produktif, daripada kamu sibuk urusin urusan orang. Nggak banget deh pokoknya. Kalau kamu masih bingung lagi cara menyibukkan diri sendiri karena kamu nggak punya hobi, kamu bisa coba DIY crochet kit aku. Kit ini sengaja aku rancang untuk pemula yang mau belajar merajut. Udah lengkap dengan alat dan bahan, kertas instruksi, kelas online, video tutorial dalam satu paket. Bahkan kalau kamu masih bingung pun, kamu bisa one-on-one counseling sama aku secara privat. Udah dijamin kamu akan dipandu sampai proyek rajutan kamu 100% selesai. Dan siapa tahu dari sini kamu bisa jadikan bisnis juga. Banyak banget aku lihat orang jual hasil rajutan mereka di live TikTok, dan itu tuh lucu-lucu banget. Link ada di deskripsi dan komen yang aku pin di video ini. Dan jujur aja, kebiasaan ini tuh lebih mudah kamu kurangin kalau kamu berada di lingkungan yang mendukung. Di lingkungan tuh yang nggak menormalisasikan gibah. Jadi tuh kamu udah nggak terpancing untuk gibah, karena gibah itu udah dianggap sesuatu yang nggak normal di circle kamu. Kerasa loh bedanya. Dulu aku berada di lingkungan yang udah menormalisasikan gibah, udah kayak makanan sehari-hari, dan sekarang aku udah berada di lingkungan yang berbeda. Aku sekarang berada di lingkungan yang udah bodo amat dengan urusan orang lain, kayak gak peduli gitu, karena udah terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Kerasa banget lah bedanya. Udah, kamu cukup tahu aja kalau ada berita ini itu, ya udah kamu cukup tahu aja. Kamu nggak usah korek-korek lanjutannya gimana, atau apalagi kamu jangan include yourself into the drama. Kamu nggak usah ikut campur lah. Jangan ya. Kita saling janji untuk kurangin kebiasaan ini. Negative self-talk. Pasti kamu punya suara kecil di otak kamu.
aku ada, dan pasti kamu juga ada. Dan ibaratkan tuh otak manusia tuh disetting secara negatif. Jadi untuk menjadi orang yang positif adalah skill yang harus kamu asah. Ini udah aku bilang berkali-kali. Pikiran menjadi omongan, omongan menjadi aksi, aksi menjadi kebiasaan, kebiasaan kamulah yang akan membentuk karakter kamu, dan karakter kamu yang akan menentukan masa depan kamu. Semua berasal dari pikiran dan ucapan. Misalnya nih, kamu mau presentasi. Terus sebelum presentasi, kamu udah mikir duluan. Aduh, serem banget. Aku tuh orangnya nggak pintar ngomong depan publik. Terus karena kamu grogi, pas presentasi suara kamu jadi geter. Terus kamu jadi mikir, tuh kan presentasinya jelek, aku tuh nggak bisa presentasi. Nggak lagi deh. No kan? Kamu jadiin enggak bisa presentasi sebagai bagian jadi karakter kamu. Kamu belum coba lagi, kamu juga belum belajar lagi, tapi kamu udah cap dirimu sebagai orang yang enggak bisa presentasi. Udah ngecap duluan. Semua berasal dari pikiran dan ucapan kamu. Aku bisa cerita sedetail ini karena aku sendiri ngalamin. Kamu jangan lihat aku bicaranya mulus-mulus aja depan kamera. Dulu aku tuh payah banget skill public speakingnya. Dan dulu kebiasaan negatif self-talk aku tuh parah banget. Untungnya sekarang, walaupun kadang masih ada dikit-dikit, ini tuh jauh progres dibandingkan dengan aku yang dulu. Ibaratkan kayak manifestasi lah. Kamu jangan manifestasi diri kamu tuh bodoh, diri kamu tuh gak bisa public speaking. Karena nanti jadi kenyataan. Lama-lama terwujud kayak yang aku cerita tadi. Hayo, sejauh ini kamu udah turunin berapa jari? Kalau aku sisa 4. Karena sampai sekarang aku masih harus belajar untuk lebih kurangin negative self-talk. Aku juga masih belajar kok. Jadi kamu jangan malu belajar ya. Gak jaga kebersihan dan kerapihan. Aku nggak setuju dengan omongan don't judge a book by its cover. Mungkin ada beberapa situation di mana quotes itu bisa di-apply. Tapi let's be real lah. Kita kalau ketemu orang baru, pasti yang pertama kali kita notice adalah penampilannya. Gak usah munafik bilang kamu gak ngejudge orang dari penampilan. Udah secara naturalnya otak manusia gitu loh. Karena dari penampilan, kamu bisa sekilas asumsi dia itu punya karakter yang seperti apa. It shows character. Contohnya kalau aku lihat cewek yang punya badan gym, aku akan asumsi dia adalah orang yang konsisten dan disiplin. Paham dong? Dia punya badan gym karena dia tuh konsisten dan disiplin pergi ke gym. Tapi kalau aku ketemu dengan orang yang pakai baju yang belum dicuci, yang ada bekas makanan, terus rambutnya acak-acakan, berminyak, ya aku akan asumsi dia orang yang malas. First impression itu matters loh. Bagaimana kamu menjaga kebersihan dirimu, mempresentasikan dirimu di depan orang, itu yang akan membentuk first impression orang terhadap kamu. Penampilan itu juga termasuk personal branding. Kalau kamu jorok, kamu sama aja bikin personal branding kamu bahwa kamu adalah orang yang jorok. Menjaga kebersihan dan kerapihan itu juga a form of self-love. Itu juga salah satu bentuk sebagai kamu menyayangi dirimu sendiri. Kalau aku nggak menyayangi diriku, aku akan rekam video ini dengan posisi aku belum mandi, rambut aku acak-acakan, minyakan, aku pakai baju compang-camping. Itu kalau aku nggak menyayangi diri sendiri. Kamu menjaga kebersihan dan kerapihan, itu sama aja kayak kamu teriak ke dunia, I respect myself, aku menghargai diriku. Udah deh, penjelasannya nggak usah panjang-panjang ya. Aku langsung tanya aja ke kamu mau nggak dinilai jorok? Kamu mau nggak dinilai berantakan? Kamu mau nggak dinilai malas? Enggak kan? Ya udah, kamu jaga kebersihan dan kerapihan. Rambut disisir. Kalau rambutnya lagi mekar, mendingan kamu ikat aja. Baju kamu udah disetrika belum? Ada nggak benang-benang yang keluar? Kalau ada, digunting dulu. Sepatu kamu bersih nggak? Kalau memang kamu males bersihin sepatu kamu, jangan beli sepatu yang warnanya terang. Beli yang warna gelap aja. Lihat kutek kamu, copot-copot gak? Kalau udah kupek-kupek, ya udah kamu hapus aja sekalian. Kuku polos kamu tuh udah cantik kok. Mendingan kuku polos dibanding kuku kamu yang udah dicat tapi udah kupek-kupek. Aku bingung juga ya, ini kayak termasuk hal yang sepele, tapi aku sering lihat banyak yang gak melakukan gitu loh. Dirimu itu pantas dihargai, jadi jaga kebersihan dan kerapihan. Udah pelajari etika dan etiket. Menurut aku etika dan etiket ini perlu lebih diajarkan lagi di sekolah ya. Karena ini sesuatu yang penting banget dan selalu digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin kamu bertanya-tanya, emang etika dan etiket itu beda ya? Beda. Etika itu lebih ke yang mana yang benar, yang mana yang salah. Biasa sifatnya tuh lebih universally objektif. Contohnya kayak, ya kita semua orang tahu lah kalau mencuri itu salah. Itu tuh etika.
Tapi kalau etiket itu lebih kayak norma sosial, lebih ke yang mana yang sopan dan yang mana yang nggak sopan. Misalnya kamu motong pembicaraan seseorang, itu namanya kamu nggak punya etiket. Kedua ini sama-sama penting dan kadang bisa saling berhubungan. Contohnya kalau kamu gibahin orang, kayak poin yang pertama kita tadi, itu namanya kamu udah nggak beretika, kamu juga nggak beretiket. Kalau soal etika, aku asumsi kamu udah tau lah ya. Kayak jangan mencuri, jangan berbohong, ya ikuti aturan lah. Basic banget. Nah, etiket nih. Etiket itu mudah kok diaplikasikan. Contohnya kayak say please and thank you. Jadi pendengar yang baik, jangan motong pembicaraan orang. Banyak banget nih yang suka motong pembicaraan orang. Aku sering ketemu orang yang kayak gini. Terus kalau misalnya kamu mau lewat depan orang atau depan orang yang lagi duduk, ya kamu bungkuk dikit gitu sambil bilang permisi gitu. Jangan kamu terobos aja asal lewat. Kalau misalnya kamu mau pegang orang atau pegang barang orang, kamu permisi, minta izin dulu. Kalau ada orang yang lebih tua, kamu persilahkan dulu. Kalau kamu pergi ke rumah teman atau ke rumah orang lain, kamu jaga kebersihan. Jangan kamu bikin rumahnya berantakan. Dan ini pun aku juga pernah lihat sendiri. Orang buang-buang sampah sembarangan di rumah orang lain. Terus gelas-gelas di kamar nggak dikeluarin. Snack tumpah-tumpah. Habis makan nggak cuci piring. Itu tuh nggak sopan banget. Satu lagi yang aku sering temu, yaitu adalah lazy texting. Lazy texting itu kayak kamu ngechat tapi pakai berbagai macam kode-kode singkatan. Kalau sama temen gak apa-apa deh, kamu punya gaya bahasa sendiri sama temen kamu. Tapi kalau misalnya settingnya adalah profesional, kayak setting dalam pekerjaan atau pekerjaan kuliah, itu tuh nggak beretiket gitu loh. Kalau settingnya lagi formal, lagi profesional, ya kamu jangan pakai singkat-singkatan. Susah bacanya dan nggak kelihatan profesional. Apalagi singkatan kata itu kan bermacam-macam ya. Kadang ada bahasanya sendiri dengan temennya masing-masing. Ini turn off banget sih bagi aku ya. Kalau misalnya lagi diskusi di setting yang formal, terus ada yang ngechat panjang dengan kode-kode singkatan dia, itu aku gak akan baca sih. Karena aku harus mikir lama artiin kode-kode singkatan itu. It's not giving mindful, it's not giving demure. Jadi, biasakan kamu ketik jangan pakai singkatan-singkatan. Apalagi kalau itu di setting yang formal dan profesional. Banyak kok video-video yang ngajarin etiket. Kamu cari aja di TikTok atau di YouTube. Contohnya kayak etiket ketika lagi makan, etiket ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, etiket ketika lagi berbicara. Itu kamu pelajari aja dan kamu secara perlahan-lahan terapin kebiasaan-kebiasaan itu di kehidupan kamu sehari-hari. Membandingkan dirimu dengan orang lain. Oke, aku tahu kadang ini bisa menjadi hal yang negatif juga positif. Dan kadang itu kayak natural aja gitu, kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan aku pun juga gak munafik, aku juga kayak gitu. Tapi kamu bisa pilih dua reaksi yang berbeda. Antara kamu merasa terinspirasi atau kamu merasa iri dengki. Ketika kamu lihat pencapaian orang lain atau kondisi kehidupan orang lain, terus kamu merasa iri dengki, itu justru akan menciptakan persaingan yang tidak sehat dan insecurity. Kamu jadi insecure dengan kondisi hidup kamu, atau bahkan kamu jadi insecure dengan pencapaianmu sendiri. Padahal pencapaian kamu juga udah hebat gitu. Jadi jangan kamu lihat pencapaian orang lain yang lebih hebat lagi, terus kamu jadi merasa pencapaian kamu tuh gak ada artinya. Pencapaian dia hebat bukan berarti pencapaian kamu gak hebat. Dia cantik bukan berarti kamu gak cantik. Ini kenapa orang bilang comparison is the thief of joy. Perbandingan bisa menjadi pencuri kebahagiaan. Kamu jadi gak bersyukur apa yang kamu punya dan apa yang udah kamu capai. Jadi daripada kamu fokus dengan hal-hal yang belum kamu capai, mending kamu kasih kredit apa yang udah kamu capai. Pencapaian kamu juga pantas dirayakan. Lalu rasa keinginan untuk mencapai lebih ini, kamu jadikan itu sebagai dorongan, sebagai motivasi dan inspirasi untuk kamu mencapai lebih. Ini udah aku bahas di video aku yang berjudul 5 cara mengubah rasa iri dengki menjadi kekuatan kamu. Ini aku udah bahasnya detail banget, jadi kalau kamu mau tahu bagaimana cara ubah rasa iri dengki kamu itu menjadi kekuatan kamu, kamu nonton aja video ini. Kamu udah sisa berapa jari? Sharing di kolom komentar ya. Homework! Di setiap video, aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu sharing 5 kebiasaan jelek yang seharusnya nggak dilakukan perempuan berkelas versi kamu. Aku mau tahu pendapat kamu, jadi kamu sharing aja di kolom komentar. Satu lagi nih, habit yang tidak dilakukan perempuan berkelas adalah settle for less. Pasti kamu pernah dengar kata-kata don't settle for less. Tapi artinya tuh apa sih? Apa artinya kita harus punya standar TikTok?
Standar TikTok itu beneran ada nggak sih? Standar TikTok itu hal yang buruk atau hal yang bagus? Semua itu akan aku bahas di video aku selanjutnya. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bell notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you. Dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!